Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 Oktober 2024, peringatan wajib para malaikat pelindung, disusun dan dibawakan oleh Frater Stephen Bau, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini ialah pertobatan menuntut sebuah sikap rendah hati. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini berbicara tentang perdebatan di antara para murid. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ada sebuah kutipan menarik yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Apa maksud perumpamaan Yesus kepada para muridnya ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang Yesus maksudkan ialah tentang konsep pertobatan dan hal kerajaan surga. Yesus menginginkan para muridnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan cara bertobat. Pertobatan menunjukkan perubahan pola hidup, pola pikir, dan perilaku dari manusia lama ke manusia baru. Artinya bahwa Yesus mengingatkan kembali para murid untuk melakukan transformasi hidup dari cara hidup lama menuju ke cara hidup yang baru. Cara hidup baru yang tidak
mendahulukan ego pribadi, menjadi pelayan yang rendah hati, dan menjadi sama seperti seorang anak kecil. Menjadi seperti seorang anak kecil yang Yesus maksudkan bukan tentang kategori fisik, melainkan sifat yang penuh ketaatan, kepolosan, dan kejujuran. Seorang anak kecil tentunya tidak memiliki ambisi atas kedudukan dan kekuasaan. Itulah sebabnya Yesus memakai perumpamaan seorang anak kecil sebagai contoh di depan para murid, agar mereka menyadari bahwa konsep tentang kerajaan Allah bukanlah dicapai dengan cara ambisi untuk memperebutkan status, kekuasaan, dan kedudukan, melainkan kerajaan Allah hanya dapat dicapai melalui pertobatan. Penegasan Yesus terhadap para muridnya ini menunjukkan suatu sikap rendah hati. Yesus menginginkan supaya para murid tidak boleh mendahulukan ego diri dalam setiap karya pelayanan mereka. Yesus mau supaya dalam setiap karya pelayanan para muridnya menjadi pribadi yang rendah hati, sebab orang yang rendah hati merekalah menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi seperti seorang anak kecil tentunya tidak mudah. Status, posisi, jabatan, dan kekuasaan tentu didambakan, tentu dirindukan, diperjuangkan, bahkan dengan berbagai cara untuk mendapatinya. Yesus hari ini mau mengajak kita untuk membaharui diri dengan cara bertobat, mengubah pola pikir hidup kita, supaya kita tidak lagi sama seperti para murid yang mementingkan ego, ambisi pribadi dalam setiap karya pelayan mereka. Yesus tahu motivasi para murid hanya untuk mengejar ambisi akan kepentingan mereka. Yang terbesar dalam kerajaan surga bukanlah mereka yang memiliki status, posisi, jabatan, dan kekuasaan yang tinggi, melainkan mereka yang memiliki hati yang tulus, hati yang lapang, dan kepasrahan kepada Allah, sama seperti seorang anak kecil. Tuhan memberkati kita. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati